Mari bersama katakan. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. I made my decision. Yeah. Woo. Lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, it's freedom and taking with you. The moment is wasted. Everybody, let's say. See the sound now bursting through the clouds, black and white, turn to color all around. All is new in a Savior I am found. Come on, this is living now. Suara kami Tuhan, kami membawa hati kami yang tempat ini Tuhan. Menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Bukan sebab Engkau baik, tapi sebab Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Segalanya baru, Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu, dan ku dicipta untuk-Mu, untuk membawa harum nama. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang
mencari wajah-Mu. Sama-sama kata, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajah-Mu, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir
took a breath in your life with me. You have been so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, but still I found it tonight. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. When I was your fault, still your love fought for me. You have been so good to me. When I felt no one, you paid it all for me. You have been so kind to me. Come on, let's we sing. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, but still I found peace tonight. And I don't deserve it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Praise you, Lord. Come on, sing. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Come on, say. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, but still I
Shalom Eko, dimanapun kau berada. Saya percaya hari ini sukacita Allah yang besar melimpah untuk setiap kita. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk kita tundukkan kepala, buka hati untuk kita menerima lawatan Allah. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perkenanan-Mu. Saat ini kami mau bersekutu dengan firman-Mu. Firman-Mu lah yang menguatkan setiap kami. Firman-Mu lah yang membaharui dan menuntun hidup kami kepada rencana-Mu yang dahsyat. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, kita semuanya adalah orang-orang yang sudah menerima grace, kasih karunia dari Tuhan. Walaupun kita penuh dengan keterbatasan, tetapi Allah tidak memandang keterbatasan kita. Dia memberikan kasih karunia, Dia memberikan keselamatan bagi setiap kita. Nah, apa yang Tuhan mau sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia? Yang Tuhan mau adalah kita memiliki respon yang benar. Nah, salah satu responnya adalah hendaknya kita memiliki new character. Karakter yang baru di hadapan Tuhan. Artinya ada karakter yang lama, karakter yang baru. Kalau dulunya mudah untuk tersinggung, mudah untuk marah, maka waktu dia hidup baru di hadapan Tuhan, dia memiliki karakter yang baru. Dia mengampuni, dia sabar, dia tidak mudah untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini new karakter. Karakter adalah kualitas mental dan moral seseorang yang mempengaruhi pikiran dan perilakunya. Karakter adalah ciri khas yang menggambarkan siapa kita, yang tercermin dari tingkah laku kita sehari-hari. Saya percaya bahwa Tuhan sangat tertarik dengan karakter seseorang daripada talenta seseorang. Tidak berarti bahwa talenta kita itu tidak penting, tetapi ada orang-orang Kristen, ada anak-anak muda, saudara, yang terlibat aktif di dalam pelayanan, tetapi karakternya sehari-hari menjadi batu sandungan terhadap orang tuanya, menjadi batu sandungan terhadap teman-temannya di sekolah. Nah, ini tidak dewasa di dalam Tuhan. Nah, saudara, John Maxwell pernah berkata begini, talent is a gift, but character is a choice. Talenta adalah pemberian dari Tuhan tentunya. Tetapi karakter adalah pilihan. Maka hari ini pilihlah untuk memiliki karakter yang dewasa di dalam Tuhan. Karakter adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita hidupi setiap hari. You are the creator of your character. Maka hati-hati dengan pergaulanmu, hati-hati dengan teman-temanmu yang sehari-hari engkau menjalin hubungan, menjalin persaudaraan, pertemanan dengan dia. Tanya kepada dirimu, apakah teman-temanmu memberikan pengaruh yang baik untuk karaktermu? Jika tidak, maka pilihlah hari ini untuk berteman dengan orang-orang yang bisa mempengaruhi karaktermu bertumbuh di dalam Tuhan. Ada Eko di sini yang menjadi wadah untuk saudara semua bertumbuh di dalam karakter yang dewasa di hadapan Tuhan. Karakter menggambarkan siapa kita dan siapa yang kita gambarkan dalam kehidupan kita. Karakter menggambarkan siapa seorang Andrew dan siapa yang Andrew gambarkan melalui perkataan, melalui tingkah laku sehari-hari. Kejadian pasal 1 ayat 26 berkata begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Versi bahasa Inggris, King James Version berkata begini, and God said, let us make man in our image after our likeness. Garis bawahi kata likeness. Di dalam bahasa Inggris, kata likeness berbeda dengan equal.
Equal itu artinya sama persis, tanpa perbedaan sedikit pun. Yang saya maksudkan begini, Allah menciptakan kita likeness dengan dirinya. Artinya kita punya kemiripan di dalam karakter. Kualitas karakter yang ada pada Allah itu dianugerahkan kepada kita. Kalau Allah itu kasih, maka kita juga dimampukan mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Maka harusnya engkau bisa mengasihi saudara-saudarimu. Engkau bisa mengasihi orang tuamu yang mungkin mengecewakan engkau. Seperti Kristus mengasihi manusia yang berdosa. Kalau Kristus itu mengampuni, maka kita juga harusnya memiliki karakter yang mampu mengampuni, murah hati. Saudara, yang harus dibaharui dalam hidup ini sebelum Tuhan memberikan kepercayaan yang besar untuk mengelola bumi, seperti yang Tuhan katakan kepada Adam untuk mengelola bumi, berkuasa atas ciptaannya yang lain. Yang Tuhan mau adalah karakter kita dibaharui. Iblis tahu untuk menghancurkan rencana Allah, maka dia tidak bisa melawan Allah. Yang dia rusak adalah likeness kita dengan Allah. Dia jatuhkan kita, dia hancurkan karakter kita. Kita tidak seperti Allah lagi. Kita tidak seperti karakter. Karakter kita tidak seperti karakternya Allah. Nah, ini yang membuat kita terbatas untuk menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang memiliki kedewasaan karakter di dalam Tuhan, setidaknya ada 3 tingkatan kedewasaan karakter. Yang pertama adalah dependent atau bergantung. Saya ibaratkan seperti seorang bayi yang selalu bergantung kepada orang tuanya. Yo, ngaku, siapa di sini yang selalu bergantung kepada orang tuanya? Dikit-dikit bergantung kepada mamanya, bergantung kepada papanya. Nggak bisa melakukan semuanya secara mandiri. Seperti seorang bayi. Saya punya baby usia 3 tahun. Kalau anak saya minta makan, maka saya atau istri saya harus bergegas untuk memberikan makan, menyuapi makanan kepada dia. Karena dia belum mengerti, belum mampu untuk makan secara mandiri. Nah, ada juga orang-orang muda yang bersikap, bertindak karena karakternya masih sangat bayi, masih sangat kanak-kanak. Nah, kalau orang-orang yang sudah berusia 30, 40 atau 50 tahun masih bersikap, bertingkah laku seperti seorang bayi, hanya mau diperhatikan, hanya mau diutamakan, egois, mau menang sendiri. Tentunya ini nggak lucu, justru itu menyebalkan. Ingat saudara, hanya anak kecil yang menuntut diberi tanpa mau memberikan sumbangsi. Hanya bayi yang mau menuntut haknya untuk diperlakukan baik, menerima apa yang dia mau, tanpa memberikan sumbangsi. Yang kedua adalah independen atau mandiri. Seperti seorang muda yang mandiri. Dia bisa bekerja, dia bisa mengandalkan kepintarannya, kemampuannya untuk menghidupi kehidupannya, mencari pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, tetapi sayangnya ada orang Kristen atau anak-anak muda yang karena independen dia merasa bahwa Eko bisa berjalan karena dia. Kalau tidak ada dia, Eko nggak bisa berjalan. Nah, tentunya ini keliru, ini negatif. Jadilah anak-anak muda yang independen tetapi dewasa di dalam Tuhan. Engkau cerdas, tetapi engkau merasa bahwa kecerdasanmu itu adalah dari Tuhan. Sehingga engkau harus menjadikan kecerdasanmu itu menjadi berkat untuk banyak orang. Yang ketiga adalah interdependence atau saling ketergantungan. Garis bawahi kata saling. Saling mengampuni, saling menolong, saling memberikan semangat, saling bahu-membahu. Kata kuncinya adalah teamwork. Sebab tidak ada satupun di dunia ini
yang mampu menjadi seorang Superman. Yang Tuhan mau adalah kita menjadi super team. Ayo Eko, bangun Eko ini sebesar mungkin untuk kemuliaan Tuhan dengan cara bangun teamwork, jadi super team. Nah, semua ini bisa terjadi kalau kita dewasa karakternya. Karena kalau nggak dewasa, maka ada konflik sedikit, mundur dari pelayanan. Tersinggung sedikit, mundur dari pelayanan. Tapi kalau interdependence, maka saling menegur dengan kasih. Saling mengingatkan, saling membangun. Nah, ini karakter yang dewasa. Paulus di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 mengingatkan kita tentang ciri-ciri anak-anak muda atau orang-orang muda yang sekalipun masih muda tetapi memiliki kedewasaan karakter di dalam Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan." Jadilah teladan. Hanya orang-orang yang dewasa karakternya yang bisa menjadi teladan. Anak muda yang dewasa karakternya akan mampu menjadi teladan bagi orang percaya yang lainnya. Bahkan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dalam hal apa? Lanjutkan, dikatakan begini. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Berbicara tentang kedewasaan karakter, yang Paulus ajarkan kepada muridnya, kepada Timotius adalah memiliki kedewasaan karakter di dalam perkataan. Artinya perkataannya harus membangun, bukan perkataan yang menjatuhkan semangat orang lain. Perkataannya menjadi berkat kepada orang tuanya, kepada saudara-saudarinya. Di sekolah perkataannya perkataan yang positif, memberikan semangat kepada orang lain. Katakan amin. Yang kedua, menjadi teladan di dalam tingkah lakunya. Tingkah laku ini berbicara tentang tingkah laku yang dewasa. Nah, ada perbedaan antara tingkah laku yang reaktif dan proaktif. Reaktif artinya dia cenderung dipengaruhi oleh hal-hal eksternal kehidupannya. Sangat dipengaruhi oleh situasi dan keadaan. Orang-orang yang reaktif akan mudah mempersalahkan kondisi di sekelilingnya. Berbeda dengan orang-orang yang berkarakter dewasa. Dia akan bertingkah laku secara proaktif. Proaktif itu bicara tentang tanggung jawab yang matang di dalam Tuhan. Ada satu contoh perbedaan. Orang-orang yang bertindak secara reaktif akan berkata begini. Saya miskin, orang tuaku miskin. Orang tuaku tidak punya pekerjaan yang baik, maka sedih hatiku. Hari ini aku tidak bisa kuliah di tempat yang bagus, di kampus yang bagus. Maka masa depanku pasti tidak akan bagus. Ini perkataan dari orang yang reaktif. Tetapi orang-orang muda yang proaktif akan berkata begini, betul orang tuaku secara ekonomi, kondisi mereka tidak seberuntung dengan orang tua di luar sana. Pekerjaan mereka tidak sebaik dengan orang tua yang lain di luar sana. Memang ekonomi keluargaku tidak seberuntung keluarga yang lain. Tetapi aku akan bekerja lebih baik, bekerja lebih produktif, aku akan mencari pekerjaan tambahan, membantu ekonomi keluargaku, aku akan terus melanjutkan kuliah, dan aku percaya masa depanku, masa depan yang terbaik. Ini orang percaya, anak-anak muda yang memiliki karakter yang dewasa. Tingkah lakunya itu proaktif. Nah, yang ketiga adalah kasih. Ayo mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Kasihnya itu kasih yang tidak terbatas, tidak menuntut syarat. Unconditional. Nggak ada syarat yang dituntut. Sekalipun kita berdosa, tetapi dia rela datang ke dunia, mati untuk kita, memberikan nyawanya supaya setiap kita yang berdosa diampuni. Ayo sama-sama, mengasihilah seperti Tuhan mengasihi. Kasihi sesamamu, bahkan kasihi musuhmu. Yang keempat, kesetiaan.
Apa itu setia? Setia itu artinya tidak berubah. Cintamu kepada Tuhan tidak lekang oleh waktu. Pacarmu mungkin bisa berubah cintanya karena kecewa. Mungkin karena pertimbangan-pertimbangan ekonomi, dia menemukan pasangan lain yang lebih kaya, lalu dia tidak setia. Tapi ingat, Tuhan itu setia. Maka teladanilah itu. Setia artinya tidak lekang oleh waktu. Kasihi Tuhan. Kalau dulu waktu kau mengalami kasih mula-mula, engkau on fire melayani Tuhan. Melayani di bidang musik, melayani di bidang multimedia, melayani di bidang vokal. Nah, hari ini mungkin setelah 10 tahun engkau mengalami kasih mula-mula. Cintamu kepada Tuhan, kesetiaanmu kepada Tuhan tidak berubah. Tetap on fire, bahkan lebih on fire lagi untuk Tuhan. Yang kelima, jadi teladan di dalam kesucian. Apa itu kesucian? Artinya tidak ternoda oleh dosa, tidak tercemar oleh dosa, tidak terpengaruhi oleh dosa. Jaga kesucian hatimu. Jadilah orang-orang muda yang tetap mempertahankan kesucian di hadapan Tuhan. Nah, saya berdoa hari ini, dimanapun kau berada, engkau menjadi anak-anak muda, menjadi orang-orang muda yang dewasa di dalam karakter. Puji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba mengangkat tangan dan berdoa untuk Eko dimanapun mereka berada. Sekalipun usia mereka masih muda, tetapi Roh Kudus menolong mereka, menuntun mereka untuk memiliki kedewasaan rohani. Kehidupan mereka semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Pengenalan mereka akan Tuhan semakin hari semakin dalam kepada Tuhan. Cinta mereka kepada Tuhan semakin hari semakin bertambah. Kesetiaan mereka kepada Tuhan semakin hari semakin bertambah. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati orang-orang muda dimanapun mereka berada. Mereka menjadi generasi muda yang menerangi, mempengaruhi dunia ini, memenangkan dunia ini. Satu saat nanti ketika Tuhan menjadikan mereka pemimpin di marketplace atau dimanapun mereka berada, mereka menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang mempengaruhi dunia kerja, mempengaruhi marketplace, mempengaruhi dunia pendidikan, dunia hukum, mempengaruhi lingkungannya. Kami percaya dari Eko akan tampil generasi yang mengasihi Tuhan, menjadi berkat, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin.